Tak disangka sebelum pergi, masih bisa merasakan momen seperti ini di pelabuhan Selon. Katanya waktu aku lahir, langsung dibuang di loker. Gak tahu siapa orang tuanya, aku juga gak tahu siapa diriku. Susah payah diambil orang, malah dijual-jualin kemana-mana. Untuk bertahan hidup, aku kabur terus-terusan. Aku masih ingat waktu itu. Pas aku ngambil makanan dari tumpukan sampah. Selalu dirampas orang. Di saat itulah aku ketemu Paman Kun. Paman Kun mengangkatku jadi anak. Waktu itu Paman Kun bilang milih aku. Karena yang lain pada kabur semua. Cuma aku yang paling kecil tapi berani melawannya. Dia juga bilang, aku beda sama anak-anak lain yang dia angkat. Bilang mereka kayak anjing. Aku kayak serigala. Tapi kalau bukan untuk bertahan hidup, siapa yang mau jadi serigala? Aku mau terus hidup dengan baik. Untuk membalas budi Paman Kun. Aku harus jadi serigala yang paling ganas, yang selalu di depan. Kadang-kadang, aku emang lupa, gimana rasanya hidup kayak orang normal. Gimana rasanya. Tapi pas ketemu kamu bilang ke aku. Gak peduli aku manusia atau hantu. How you? Nanti pas kita sampai di Inggris, kita punya rumah sendiri. Waktu itu, kamu baca buku, aku masak, kamu siram bunga, aku urus anak. Kalau waktu itu kita punya anak sendiri, lebih bagus lagi, kan?
Sebentar, Fei Hu anterin kamu ke bandara dulu. Nanti setelah aku selesai urusan, aku nyusul ke bandara. Tunggu aku. GZJ. Dia udah berangkat. Berangkat. Kakci. Ini hasil investigasi hubungan sosial Nyonya. Yang kamu suruh detektif swasta selidiki, dia kirim tengah malam. Sekarang semua ini nggak penting. Pastikan acara hari ini berjalan lancar tanpa masalah. Tenang, semuanya sudah diatur dengan baik. Komisaris Yo, kendaraan target mencurigakan. Tidak menuju pelabuhan atau bandara seperti laporan. Justru terus bergerak ke arah pusat kota. Diterima. Gigi Jia sangat lesek. Aku akan terus memantaunya. Dan juga tambah pengawasan polisi di daerah pesisir, waspadai penyelundupan. Laporkan segera jika ada masalah. Diterima. Ditemukan hanya wartawan dan anggota dewan yang hadir. GCJ sepertinya Tidak mungkin melakukan transaksi di sini. Apakah informasimu akurat? Apakah kita akan bertindak? Tentu akurat. Mereka sudah sering melakukan tipu muslihat seperti ini. Aku yang bertanggung jawab jika ada masalah. Kepung area belakang, aksi. Baik. Kalian mau apa?
Komisaris Yao sedang bertugas. Komisaris Yao, apakah kalian datang untuk mengamankan acara? Kami sedang melaksanakan tugas. Kami sudah memiliki bukti yang cukup. Kami curiga di sini menyimpan barang ilegal dan terlibat transaksi gelap. Mohon bekerja sama dengan investigasi. Transaksi gelap? Kami diundang oleh grup Sin Chang Feng untuk menghadiri acara amal. Ini Simiwa adalah sumbangan untuk panti asuhan. Ada masalah APA? Kami menerima laporan. Mencurigai di sini. Ada barang ilegal tersembunyi di dalam alat musik yang disumbangkan. Mingker. Kami akan memeriksa kotaknya. Ayah angkat, kami tidak melakukan hal ilegal. Bagaimana ini? Komisaris Yao, meskipun kita sering berselisih dan tidak akur, tapi aku harus mengingatkanmu. Di depan sana, banyak pejabat dan selebriti sedang menonton pertunjukan. Ada juga banyak media dan wartawan. Jangan sampai Komisaris Yao bertindak gegabah. Akibatnya tidak terbayangkan. Kau terus menunda waktu. Aku akan melaporkanmu karena menghalangi keadilan. Periksa kotaknya. Cari di sebelah sana. Carry Dengen Teletai. Tidak ada di sini. Tidak ada. Bagaimana di sana? Tidak ada. Bagaimana mungkin ini? Inspektur Yao, aku sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Jangan salahkan aku jika tidak mengingatkanmu. Barang-barang ini dibeli dengan harga mahal untuk amal. Tapi kalian membuatnya seperti ini. Papa, kalau aku anak kecil, pasti sangat sedih. Bagaimana ini? Zhou Zihang ya? Aku ingat kamu. Aku akan melaporkanmu ke kepala kepolisian. Kakak Kepar. Ada apa? Mobil sudah siap, ayo berangkat. Aku lihat di TV. Acara amal yang dihadiri Kak Jie juga hampir selesai. Acara amal. Dia benar-benar pergi ke acara amal? Ya. Barang-barang yang dibawa Kak Jie itu untuk acara amal. Tapi hanya punya nama anggota Dewan Ju. Nona Ju membeli alat musik, tapi ditulis sembarangan. Makanya kami diminta menghancurkan barang-barang itu. Jika kau dengar atau lihat hal buruk belakangan ini, jangan percaya apapun. Percaya hanya padaku. Percayalah padaku. Apapun yang terjadi, percayalah padaku, percayalah padaku. Kupikir kakak sudah memberitahumu. CNSI Bodeo Zhou Zihang ITU. Tidak tahu dari mana dapat informasinya. Menggunakan nama untuk menangkap Kak Jie, tapi gagal total. Sekarang jabatannya hilang, aku lihat di berita sudah dilaporkan. Sudah, tidak usah dibicarakan lagi, kakak, ayo pergi. Kakak, Fei Hu. Aku ganti baju dulu. Tunggu di luar, aku segera keluar. Baik. Kalau acara amal panti asuhan hanya tipuan, di mana barang asli dan suca sebenarnya?
Tidak, tidak. Kalau aku pergi sekarang, tidak akan ada kesempatan lagi. Nona, ada yang bisa saya bantu? Tidak, ada mata-mata di kantor polisi. Aku mau cari Yozihen. Apa Yozihen ada? Aku mau cari Inspektur Yo. Inspektur Yo sedang tidak bisa ditemui. Ada yang bisa saya bantu? Tidak, aku mau cari Inspektur Yo. Aku... Nona, Salah. Salah, salah, salah. Semuanya salah. Semuanya salah, semuanya salah. Salah. Kak ini semua ditemukan di barang-barang yang dikirim ke panti asuhan pagi ini. Maaf Tuan Chi, kami akan menyelidiki hal ini dengan baik. Tolong, bantu bicarakan yang baik-baik, agar anggota Ju tidak marah. Suatu hari nanti saya akan datang sendiri, untuk meminta maaf. Nona, Bukannya kamu mau cari Yao Ziheng? Aku akan mengantarmu menemuinya. Jizije. Jizije, dengarkan penjelasanku. Jangan seperti ini. Dengarkan aku, Jizije. Dengarkan aku. Bukannya kamu mau cari dia? Lihatlah Zhou Ziheng Yu. Dia ada di sini sekarang. Kamu lihat baik-baik, dia ada di sana. Lihat baik-baik. Jizije, dengarkan penjelasanku. Dengarkan aku, baik? Hari ini, aku pergi ke kantor polisi untuk melapor. Benar-benar karena khawatir padamu. Aku tahu Yao Ziheng hari ini menyelidikimu.
Jadi aku pergi ke kantor polisi untuk lapor. Aku cari dia karena hanya dia yang aku kenal. Aku benar-benar hanya kenal Liu Ziheng. Makanya aku bilang cari dia. Aku? Kamu masih mau bilang apa lagi? Sampai kapan kamu mau membohongiku? Tidak. Tidak. Anting-anting ini. Fei Ying sudah lama memperingatkanku. Waktu Liu Ziheng datang ke pulau. Terlalu kebetulan dengan waktu mati listrik di rumah. Aku masih membohongi diri sendiri bahwa kau tak gelap, tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi hasilnya? Apa yang sudah kau lakukan sendiri? Anting ini bukan yang kupakai hari itu. Kau ingat kan? Anting ini bukan yang kupakai hari itu. Aku juga tidak tahu kenapa anting ini. Mari kita cek rekaman CCTV. Kau masih tidak mau jujur ya? Biarkan dia bicara, lihat dia mau nyawa atau mau kau. Kau tenang dulu. Aku dan dia benar-benar hanya. Kami benar-benar hanya dulu. Hal-hal masa lalu. Aku sebelumnya dengan dia benar-benar hanya pernah memiliki hubungan sebentar. Kami sudah lama berakhir. Zizi Jia, kau tenang dulu. Aku mohon. Dia benar-benar tidak bersalah. Dia tidak bersalah. Aku benar-benar tidak ada hubungan apapun dengannya. Dia tidak bersalah? Kalau barang-barang itu asli hari ini, yang mati adalah aku. Kau puas ya? Kenapa Hao Yu? Kau sendiri hampir mati. Kenapa kau masih membelanya? Hao Yu. Hao Yu, apakah kau tidak punya hati sama sekali? Tidak. Aku tahu kau anak angkat polisi. Aku membelamu. Aku selalu membelamu. Aku selalu khawatir dengan keselamatanmu di Changfeng. Masalah Wei Hao dan Jiali. Semuanya berhubungan denganmu. Aku pura-pura tidak tahu. Aku pikir asalkan kau tidak marah lagi, asalkan kau baik-baik saja. Dan juga para paman. Mereka mengincar, aku takut kau dalam bahaya lagi. Aku tidak mau kau terlibat dalam urusan Changfeng. Hao Yu. Dan juga, aku dan Pak Kun melakukan transaksi hidup mati. Nyawaku tidak masalah. Aku hanya ingin memulai hidup baru denganmu. Aku terus membohongi diri sendiri. Percaya padamu, percaya padamu, percaya padamu. Tapi kau malah ingin aku mati. Lalu pergi jauh dengan Liu Ziheng ya? Tidak. Aku tidak. Sudah kubilang percaya padaku, percaya padaku, percaya padaku. Apapun yang terjadi, percaya padaku, asalkan kau percaya padaku. Kalian semua bersekongkol untuk menipuku, kamu bahkan tidak akan ketahuan. Anting ini. Aku benar-benar tidak tahu. Tracker itu juga belum pernah kulihat. Aku benar-benar tidak tahu. Percayalah padaku sekali lagi. Bunuh dia, ayo. Jangan. Bunuh dia. Jangan. Bunuh dia di hadapanku, baru aku percaya padamu. Bunuh dia. Tarik pelatupnya. Tarik pelatupnya. Kamu terus-terusan bilang percaya padaku. Tapi setiap kejadian sebelumnya kamu selalu meragukanku. Jadi kamu mau membawaku pergi dari Changfeng, kan? Kamu terus-terusan bilang percaya padaku, mau aku percaya padamu. Tapi rencanamu, kamu juga tidak memberitahuku, bukan? Kamu memastikan semuanya berjalan sempurna. Kamu mengujiku, bukan? Kamu terus-terusan bilang percaya padaku, hanya karena beberapa bukti yang dikumpulkan asal-asalan, kamu langsung meragukanku. Apapun yang kukatakan kamu tidak percaya, tidak ada gunanya. Baik. Kalau begitu,
Aku membunuhnya juga tidak membuktikan apa-apa. Sangat ingin aku mati. Kalau begitu aku akan mati di hadapanmu. Mau mati? Tidak semudah itu. Sudah kukatakan padamu. Hidup atau mati. Aku yang menentukan. Istri bos, dokter baru saja memeriksa lukanya, diberi obat penenang. Sekarang sudah tidur. Bagaimana dengannya? Barang itu karena persiapanmu sebelumnya. Sekarang sudah sampai di tempat aman. Tapi karena Yao Ziheng terlalu heboh. Pelabuhan ditutup. Sepertinya, kamu harus menunda transaksi dengan Tuan Suca. Apakah Yao Ziheng sudah ditangani dengan bersih? Hampir dikubur di laut. Tapi Paman Kun akhirnya mengirim kepala rumah tangga untuk menghentikannya. Paman Kun. Yao Ziheng sekarang masih seorang polisi. Barang kita belum dikirim. Kalau polisi menyelidiki, rugi besar karena hal kecil. Kita akan dalam masalah. Aneh sekali, sejak kecil hanya melihat Paman Kun. Takut pada anggota dewan, belum pernah melihatnya takut pada seorang polisi. Yao Ziheng ini beruntung masih hidup. Sekarang meskipun semua bukti mengarah ke kakak ipar. Tapi kalau dipikir-pikir, tidak sepenuhnya begitu. Lagi pula kakak ipar bukan satu-satunya orang luar yang bisa mengakses barang itu. Aku sedang memeriksanya. Entah kamu orangnya dia atau orangku. Paman Kun sudah tahu sekarang, kalau begitu kita. Vego yang dulu makan di dalam mengeluarkan di luar. Bahkan berani mengincar yang di bawah umur. Habiskan dia. Bawa ke rumah tua untuk lapor. Orang yang tahu. Yang tidak perlu dipertahankan, habiskan semuanya. Detektif swasta itu bagaimana? Bawa aku menemuinya. Tuan Chi. Sebelumnya jelas-jelas investigasi bilang mereka tidak ada hubungan. Kenapa tiba-tiba berubah ucapan? Investigasi saya kurang mendalam. Tapi sangat sedikit yang tahu hubungan mereka. Terakhir kali, baru saja saya kirim dokumennya. Saya langsung merasa ada yang tidak beres, saya buru-buru kembali ke Toko kue yang sering dikunjungi Nona Hau. tidak sengaja di dinding foto itu. Melihat Yao Ziheng memberi Nona Hau Foto ulang tahun. Siapa lagi yang tahu hubungan mereka? Tidak ada, saya ambil fotonya langsung pergi. Tidak tanya yang lain, juga tidak beritahu siapa-siapa. Tapi menurut investigasi saya, hampir tidak ada yang tahu. Kalau tidak, saya sudah mengkrek habis later belakang mereka. Tidak mungkin tidak tahu hubungan mereka. Mungkin hubungan rahasia. Tapi ini sembunyinya benar-benar bagus, saya heran. Kamu bilang pasangan yang sedang jatuh cinta. Bukankah seharusnya ini memberitahu orang-orang terdekat? Sudah. Pergi cari Fei Long untuk ambil hadiah. Terima kasih, Tuan Chi. Beberapa hal. Harusnya membusuk di perut ya biarkan membusuk di perut. Mengerti. Terima kasih Tuan Ji. Terima kasih. Kak Fei Long.
Kamu masih mau bilang apa lagi? Sampai kapan kamu mau membohongiku? Dasar perempuan jalang. Aku terlalu lengah. Nona Hao, Anda sudah bangun. Perintah Tuan Ji, Anda tidak boleh keluar. Kamu siapa? Nona, nama saya Asian, saya baru datang. Aling dan ABI mana? Jizi Jie mana? Kalau begitu, aku ambil HP saja, boleh kan? Aku mau telepon dia. Nona, lebih baik istirahat dulu. Tuan Ji hari ini marah besar, semua orang di rumah. Ditarik untuk diinterogasi dan dihukum. Sekarang juga tidak tahu masih hidup atau tidak. Aku mau cari Jizi Jie. Nona, tolong jangan menyulitkan saya. Kalau ada apa-apa, bilang saja ke saya. Saya yang akan sampaikan. Tanpa perintah Tuan Ji. Anda benar-benar tidak boleh keluar kamar. Apa yang sudah kukatakan? Aku suruh kamu bekerja sama dengannya, bekerja sama denganku, tapi kamu sudah berani melawan. Mau lepas dariku ya? Bukan. Aku dapat tugas dadakan. Kantor polisi, mereka menyita HP-ku, Aku tidak sempat melapor ke Anda. Aku harus pergi ke lokasi dulu. Pamankan, aku tahu salah. Tolong maafkan aku. Tahu salah. Tolong maafkan aku, bilang. Salah di mana? Bilang. Aku salah. Bilang aku salah. Kasih aku kesempatan lagi. Aku pasti bantu Anda cari pengkhianat. Lebih baik begitu. Kalau tidak, bukan hanya jabatan kamu sebagai kepala polisi sekarang, tapi juga video-video kita dulu. Aku tidak perlu jerakan Yari. Aku bisa buat kamu lebih menderita dari mati. Masalah kali ini masih baik. Ada ketakutan tapi aman. Anggota DPR Ju meskipun kaget. Tapi untungnya barangnya aman. Pengkhianatnya juga sudah ditangani. Dia seharusnya sudah tidak marah. Ini aneh juga ceritanya. Yang Jie temukan. Kuma anak buah Castle yang tidak terkenal. Orang kecil seperti ini mana mungkin dengan mudah menyentuh barangnya? Menurutku, hanya orang-orang di sekitar Jie yang bisa melakukannya. Tapi Fei Long Fei Hu Feng paling setia kepada Ji. Tapi aku dengar, di dalam barang-barang itu, ditemukan sebuah anting. Jie, kan kamu tidak punya anak buah perempuan. Kekulai. Apa aku pernah bilang karena anting, baru menentukan pengkhianat? Lalu kamu tahu dari mana? Dan Song Jiali, aku tanya kamu. Hari aku pergi ke pertunjukan amal. Kamu di mana? Aku 2 hari ini menemani saja jalan-jalan di Pelabuhan Seren. Bukannya kamu yang suruh aku melayaninya dengan baik. Siap sedia kapan saja. Sudah. Hari ini sampai di sini saja. Aku juga lah. Paman Khan.
Ini. Hukum keluarga Chang Feng, bawahan salah, bos yang dihukum. Sebelumnya Fei Shuwei Hao melakukan kesalahan. Sudah membayar konsekuensinya, aku juga ikut dihukum. Kali ini, siapapun di sekitar Jie yang bersalah, pada akhirnya, semua adalah orang Jie, Paman Kun. Dalam mengkaka ini, kamu harus adil. Jiali, soal ini. Zhiji juga tidak menimbulkan kerugian. Anggap saja pahala dan dosa saling menutupi. Tidak bisa. Selama aku masih di Chang Feng 1 hari, aku harus patuh pada aturan Chang Feng. Baru bisa membuat orang lain patuh. Paman Khan. Soal ini, sebenarnya itu Hao-yu. Jiji jajahannya. Sudah. Aku sudah tidak mengejar lagi, kamu jangan terlalu keras kepala. Dia rela dihukum, kamu juga sudah puas. Sekarang tidak peduli hujan baik atau buruk. Pemilihan segera datang. Asalkan barang-barang itu bisa bertransaksi dengan lancar. Itu adalah hujan tepat waktu bagiku. Kamu jangan menambah masalah. Bangun Wei Hao. Bangun. Kak Ji, Ayo ke rumah sakit. Pulang. Kak Jia, aku tahu kamu khawatir kakak ipar belum makan. tapi kondisi tubuhmu sendiri. Apa aku bilang khawatir tentang dia? Ngomong-ngomong, transaksi dengan Suca harus secepat mungkin. Beritahu aku setelah tanggal ditetapkan, kali ini harus dipastikan sempurna. Baik, Dan juga, berikan semua jadwal Zong Jiali baru-baru ini. Kau yang harus mengecek ini sendiri. tidak masalah. Nona, bagaimana kalau Anda makan sedikit? Aku dengar dia sudah kembali. Jangan menyusahkanku, biarkan aku masuk. Antingku diambil oleh Zong Jiali. Hari Wei Hao dibunuh. Saat kau menyelamatkanku, aku memakai ini kan? Kau ingat kan? Kalau tidak ingat, kita bisa mengeceknya. Aku benar-benar tidak berbohong kali ini. Kenapa setiap kali kau selalu bilang bukan salahmu? Selalu salah orang lain? Kali ini benar. Jizhijia, kali ini benar. Aku benar-benar tidak bohong, Jizhijia. Percayalah padaku kali ini. Kali ini benar Jizhijia, percayalah padaku. Kakak Kepar,
Aku benar-benar tidak berbohong. Keluar. Baik. Aku tidak akan membahas ini lagi. Aku tanya kamu. Apakah Mama Chen dan yang lain ditahan olehmu? Jika ada masalah, hadapi aku. Kenapa harus menahan mereka? Apa kesalahan mereka? Hao Yu, dengan hak apa kau berdiri di sini menanyai aku? GZJ. Aku tidak tahu tentang hal-hal kotor yang kau lakukan sebelumnya. Aku juga tidak bisa ikut campur. Tapi tentang hal ini, hari itu aku yang menyuruh mereka pulang. Mereka tidak ada hubungannya dengan hal ini. Bahkan jika kau menganggapku pengkhianat. Tapi mereka tidak mungkin menjadi kaki tanganku. Kau tidak bisa menyakiti orang tak bersalah. Sampai sekarang kau masih membela orang lain. Pikirkan dirimu sendiri dulu. Jangan-jangan kau benar-benar membunuh mereka? GZJ. Kamu adalah iblis. Apapun yang kamu mau, lakukan padaku. Lakukan padaku, GZJ. Hao Yu, ini hari pertamamu bersamaku? Ini hari pertamamu tahu aku tak punya hati nurani? Bukankah kamu bilang, kamu tidak peduli aku manusia atau hantu? Atau setelah bertemu cinta sejati, kamu lupakan semua ini? Atau dari awal sampai akhir, kamu hanya membohongiku? Kamu masih peduli padanya, bukan? Kalau begitu aku beritahu kamu. Aku tidak hanya membunuh para pelayan itu. Aku juga membunuh Yao Ziheng. Aku membunuh mereka semua. Aku mohon. Aku mohon lepaskan mereka. Aku mohon. Aku mengaku salah. Aku mengaku salah. Aku mohon. Lepaskan mereka. Maafkan mereka, ya? Hao Yu, Aku salah. sebenarnya di matamu, kucing dan anjing di jalanan lebih penting dariku. Kamu lebih percaya siapapun daripada aku. Makan dengan patuh. Kamu kurang satu suap, aku bunuh satu orang lagi. Dan Hao Yu, aku beritahu kamu. Lupakan niat untuk bersama Yao Ziheng itu. Semakin kamu ingin bersamanya, aku akan semakin mengikatmu di sampingku, menyiksamu perlahan. GZJ. GZJ buka pintu. Aku mohon jangan. GZJ. GZJ aku mohon. Aku mohon. GZJ aku mohon. GZJ aku mohon. Aku salah. GZJ aku salah. Aku salah. Buka pintu. Jangan seperti ini. GZJ. Aku mohon.
Buka pintu. GZJ. Aku salah. Buka pintu, ya? Aku benar-benar salah. Kakak Jili. Kupikir Jizhijie tidak tega menyakitinya. Ternyata kakak Jiali lebih bijak. Bukan aku yang bijak. Sejak hari pertama Hao Yu masuk ke Changfengku, aku yakin dia bermasalah. Setiap kali dilendangi oleh Jizhijie, atau lolos dengan kata-kata manisnya. Kali ini tidak sampai mati, hanya membuatnya menderita sedikit. Anggap saja sebagai pelampiasan dendam. Tunggu sampai saat itulah baru bisa melupakan kebencianku. Urusan terkait sebelumnya harus diselesaikan dengan baik. Setelahnya juga harus sempurna tanpa cacat. Hal ini tidak boleh ada kebocoran informasi sedikit pun. Baik, tenang saja. Sudah diatur. Jam 5 sore di Jembatan Baru. Setelah transaksi, kamu dan kakak ipar langsung terbang ke Inggris. Pastikan semuanya berjalan sempurna. Tenang. Hao Yu, masih ada kesempatan. Jangan menyerah. Semangat. Iki, dulu aku pergi ke kuil Duchen untuk mendoakanmu.
sebaiknya aku kembali untuk berterima kasih. Sekarang, sepertinya tidak ada kesempatan lagi di masa depan. Bisa ku buat Azen menggantikanku? Lihat, ini semua uang persembahan. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa di hadapanmu. Fei Long. Sembilan lembar saja, tidak perlu sebanyak ini. Ini juga ada aturannya. Asen, ini merepotkanmu. Nanti bacakan satu kalimat untukku kepada Master. Dengan tubuh ini, bersama terlahir di Tanah Suci, baru bisa dianggap selesai. Jaga kesehatanmu di luar negeri. Aku pergi. Nona, hati-hati di jalan. Nona. Nona, jaga dirimu baik-baik. Jaga dirimu baik-baik ya, Nona. Nona. Nona jaga dirimu baik-baik ya, Nona. Nona. Jaga dirimu baik-baik. Fei Long. Nona, hati-hati. Hari-hari ya, Nona. Kamu belum makan atau mobilnya kehabisan bensin? Jalan pelan-pelan gini, mending aku jalan kaki aja. Fei Long. Gaspol. Hanya dengan tubuh ini, bersama menuju surga. Jembatan baru jam 5 sore. Ini kesempatan terakhir kita. Apapun yang terjadi nanti, pegang erat tanganku. Kamu cuma perlu ingat, di sampingku adalah tempat paling aman. Kakak dan kakak ipar yang baik. Bikin aku nunggu lama banget. Jangan takut. Di sampingku paling aman. Suca mana? Suca nggak bisa datang. Udah aku kendalikan. Kakak baikku, serahkan barangnya dengan baik-baik. Kalau aku, gak enak sama kamu.
Aku kasih kakak ipar mayat utuh. Jadi dari awal, kamu pura-pura minta ampun ke Paman Kun, pura-pura ikut aku. Cuma buat hari ini. Jizijie, sekarang kamu di bawah kendaliku. Pilihanmu cuma satu, serahkan barangnya dengan baik-baik. Daripada jadi sarang peluru. Kalau nggak mau serahkan. Tetap harus serahkan juga. Iya kan? Zhong Jiali. Barang sebanyak ini. Kamu sanggup makan sendirian? Atau ada orang lain di belakangmu? Banyak bakat lu Jizijie. Killian. Nggak cuma jabatan polisi lu sekarang, tapi juga video-video kita dulu. Aku nggak perlu angkat jari. Bisa bikin lu lebih menderita dari mati. Jembatan baru jam 5 sore. Ini kesempatan terakhir kita. Ternyata lu tahu semua. Aku juga udah curiga. Tapi waktu itu di depan Paman Kun. Kelihatan banget sih. Aku suruh Velong ngobrol sama anak buahmu. Gimana? Backup lu? Penasehat lu? Atau bisa dibilang pembantu lu? Gak nyari orang yang lebih kompeten ya? Jizijie kamu. Kamu tidak perlu memberitahu di mana Suca. Tapi kamu juga tahu. Kakaknya Supan itu orang seperti apa. Jika dia tidak bisa melihat barang ini. Tidak bisa melihat adik kesayangannya Suca di mana. Dia punya cara lebih baik dari Paman Kun untuk menghadapimu. Atau aku akan membunuhmu sekarang dan langsung berdagang dengan Supan. Jizijie. Kamu benar-benar sudah dibutakan oleh wanita ini. Kamu takut identitasnya terbongkar. Membantunya menyembunyikan kecurigaan. Kamu membunuh Deju dan Wei Hao. Sekarang kamu juga ingin membunuhku. Kita tumbuh besar bersama. Begitukah caramu memperlakukan saudaramu? Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu sengaja menerima hukuman cambuk hari itu hanya untuk membungkam mulutku. Tidak apa. Jika kamu begitu ingin menjadi pasangan bahagia dengannya, baiklah. Lagi pula hidupku sudah hancur. Tapi aku bisa menghalangimu, membuatmu tidak bisa mewujudkan keinginanmu. Aku bisa melihatmu tidak bahagia setiap hari. Bahkan jika aku menjadi hantu di bawah tanah, aku masih bisa tertawa terbahak-bahak. Wei Hao, bukankah sudah kusuruh kamu pergi? Kenapa kamu kembali? Aku tidak takut mati. Lagi pula aku sudah pernah mati sekali. Lepasin Kak Jelly, biarkan goreng di petaku. Kalau tidak, kita semua akan mati bersama. Wei Hao. Kamu mau pergi kemana setelah mengambil barang ini? Sekarang pelabuhan Selong penuh dengan orang-orang kami. Tidak usah kamu urusi. Aku hanya ingin kamu ingat.
Aku memang sudah gila. Jika kamu memaksaku, aku akan menjadi lebih gila dari sekarang. Lepaskan dia. Wehau, kamu tidak seharusnya kembali. Barangnya, berikan padaku. Baik. Ambil. How you? Bentrokan bersenjata terjadi di jembatan Baru Lawan Slop. Saat ini membutuhkan banyak bantuan polisi dan tenaga medis. How you? Siapa yang menyuruhmu menahan untukku? Dokter. Ke ruang gawat darurat di sini. Case ini. GGG. Aku sekarang mencurigaimu melakukan pelanggaran hukum. Dia di dalam sana hampir mati. Kalau bisa lagi, aku akan bunuhmu. Aku akan meledakan kantor polisimu. Kau. Tenang, ini rumah sakit. Pasien perempuan yang baru masuk, alergi obat apa? Ceftriaxone dan antibiotik tetanus. Baik, tanda tangan. Apa hubungan kalian? Tempelkan sidik jari di sini. Luka di tubuhmu juga perlu diobati anti radang. Kamu alergi obat apa? Kamu tidak tahu? Ada keluarga lain? Kalau tidak ada, kamu sendiri yang tanda tangan di sini. How you? How you? Sadarlah. How you? Pak, ikut saya untuk pemeriksaan. Ayo, berikan padaku.
Kakak, Kenapa kamu datang? Agar kamu bisa hidup. Aku memohon mereka mengantarmu keluar dengan aman, baru aku setuju dengan orang itu. Membantunya merencanakan perampokan. Aku sendiri yang mati sudah cukup. Sekarang, kita berdua akan mati bersama. Semua pengguna dan usahaku saya. Kamu tahu tidak? tapi kalau kamu mati, apa artinya aku hidup sendirian? Sejak kecil aku dikirim oleh Liang Xiaoun untuk diperlakukan semena-mena. Aku berusaha keras melarikan diri, sampai terjebak di hutan. Aku hampir mati kehausan dan kelaparan. Kamu yang pertama kali menemukanku, tanpa peduli bahaya. Kamu memberiku darahmu untuk menyelamatkanku. Kamu menggendongku pulang, sampai kakimu luka parah. Kamu akan bilang pada Liang Xiaoun, si anjing tua itu. Kamu akan menggantikanku. Kamu tahu, setiap kali aku diperintah menjemputmu, aku menunggu di luar. Mendengar. Seperti ada ribuan jarum menusuk tubuhku. Kamu mengerti? Betapa sakitnya aku, kamu tahu? Setiap detik terasa seperti penyiksaan. Tak terhitung kali aku ingin langsung masuk. Mensingkang Marika Semua. Kak Jili. Siapa suruh kita lahir di pelabuhan Saren? Siapa bisa lepas dari Chang Feng? Semua orang cuma bertahan hidup, aku tahu. Tapi bertahan hidup itu terlalu melelahkan. Pelabuhan Seron buat kita, seperti sangkar raksasa. Mengkirang kita semua di sini. Aku nggak mau diperlakukan seperti binatang. Disuruh-suruh dan dihinakan senaknya di kandang anjing. Aku juga nggak tega lihat kamu selalu tersiksa karena aku. Makanya aku mulai pakai barang-barang itu. Pernah suatu ketika, aku menyesal. Aku pengen berhenti. Tapi aku nggak bisa. Aku sakit banget. Aku nggak bisa berhenti. Aku terlalu bodoh. Aku juga dibodohi oleh Hauyu itu. Sampai bikin kamu jadi begini. Udah, jangan ngomong lagi. Aku tahu kamu nyari paman buat selamatin aku, rencanain pemberontakan. Aku tahu kamu balas dendam. Merencanakan perampokan sendirian. Semua ini aku tahu. Semua ini gara-gara aku. Aku nggak bisa lihat kamu mati, ngerti? Kalau kamu mati, aku juga nggak bisa hidup. Udah, jangan ngomong lagi. Hao. Sepanjang perjalananku, aku nggak takut mati. Tapi kamu adalah kelemahanku. Ngerti nggak? Karena setiap kali kamu selalu melindungiku. Kamu memikirkan aku. Bersedia untukku. Aku merasa hanya dengan kamu di sampingku, aku bisa merasakan sinar itu. Maaf. Kita mati bersama. Adalah hasil terbaik. Operasi Nona Hao sangat sukses. Tapi belum lepas dari bahaya. Masih belum tahu apakah dia bisa bangun. Dengan cara apapun, kamu harus bikin dia bangun.
Dok, dok aku mohon. Tolong bikin dia bangun ya, aku mohon. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Tapi keluarga juga harus bersiap. Aku sebelumnya mengatakan hal yang tidak sopan kepada Anda. Aku Jizijie penuh dosa. Tidak pantas meminta apapun dari Anda. Tapi Hao Yu menghormati dan mempercayai Anda. Dia tidak pernah menumpahkan setetes darah atau melakukan kejahatan sedikit pun. Aku mohon Anda melindunginya. Lindungi dia agar cepat bangun. Asalkan dia bisa bangun, asalkan dia bisa hidup. Aku rela memberikan seluruh sisa umurku untuknya. Mulai sekarang, aku Jizijie tidak akan berbuat jahat, tidak akan membunuh. Jika melanggar sumpah ini, mati tanpa jasad utuh. Hao Yu. Hao Yu, bertahanlah sebentar, aku akan segera kembali. Hao Yu. Jizijie
Semua pemeriksaan sudah selesai. Tidak ada masalah besar, selanjutnya berhati-hati saja. Sekarang kamu merasa bagaimana? Ada yang ingin dimakan? Aku akan belikan sekarang. Luka lamamu belum sembuh. Kenapa tambah banyak luka baru? Kamu menerima begitu banyak cambukan. Menderita begitu banyak luka. Kenapa tidak memberitahuku? Jizzy, kamu untuk membawaku pergi. Membuat kesepakatan hidup mati dengan Paman Kun. Kamu menanggung begitu banyak sendirian. Maaf, aku pikir kamu menguji aku dengan skema. Hao Yu, ini salahku. Aku seharusnya jujur padamu. Aku dan Yo Ziheng sebenarnya pernah berpacaran. Tapi kami sudah lama putus. Aku tidak memilih dia. Selama bertahun-tahun. Karena alasan Inspektur Guan. Aku di Changfeng dalam bahaya. Aku juga selalu merepotkanmu. Kemudian Inspektur Guan meninggal. Lalu datang Yo Ziheng. Aku tidak menyangka. Aku sebenarnya dari awal ingin memberitahumu. Tapi aku takut kamu salah paham. Jadi aku tidak berani mengatakannya. Tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa, Hao Yu. Fei Long dan Paman Kun sudah menyelidiki kebenarannya. Semua ini tidak ada hubungannya denganmu. Sudah tidak apa-apa. Aku tahu kamu tidak percaya padaku. Atau mungkin tidak terlalu percaya. Tapi Jizzy, aku tahu. Di dunia ini, hanya ada kamu untukku. Hanya kamu yang bisa melindungiku. Aku juga hanya punya kamu, Jizzy. Hao Yu, ini salahku. Seharusnya aku memberitahumu semua hal. Seharusnya aku benar-benar mempercayaimu. Sehingga kamu tidak akan terluka seberat ini. Maafkan aku. Bukan salahmu. Aku tahu. Terkadang karena cinta. Justru membuat orang tidak percaya dan salah paham. Kita tidak akan seperti ini lagi, ya? Zhong Jiali sepertinya ingin mengambil keuntungan dari kedua belah pihak. Jadi sebelumnya, dia terus mengirimkan informasi ke polisi. Lalu menyalahkan Hao Yu. Di sisi lain, dia bersekongkol dengan banyak orang untuk mencuri barang. Jadi sekarang barangnya hilang. Dia. Kamu yakin Zhong Jiali adalah pengkhianat sebenarnya? Paman Kun. Zhong Jiali sudah di ujung tanduk. Menuduhnya untuk menyelamatkan Hao Yu. Aku bisa terus memanfaatkan Hao Yu untuk menemukan cara melepaskan diri dari Liang Shaokun. Juga bisa dari tangan Jizzy. Mencari kesempatan untuk merebut kembali Hao Yu. Sekarang barangnya hilang. Aku hanya peduli di mana barang itu. Dia bersekongkol dengan siapa? Aku akan segera mengetahuinya. GGG. Sekarang setiap hari menjaga wanita itu. Barang hilang sebesar ini, dia tidak peduli.
Jika kamu bisa menggunakan status polisimu, cepat temukan barang itu. Anggap saja ini tebusan kesalahanmu. Baik, Paman Kun. Aku memang mengkhianati Liang Zhao Kun. Karena aku sangat membencinya. Dia setan, jelas-jelas dia yang membunuh ibuku. Tapi dia malah bertingkah seperti penyelamat yang menyelamatkanku. Aku akan mengakui apa yang harus diakui. Tapi soal pelacak, bukan aku yang pasang. Sampai mati pun aku tidak akan mengaku. Sudah tidak penting lagi. Sekarang semua orang bilang, aku dan Chang Feng yang membunuh Suca dan mencuri barang itu. Di Pelabuhan Seron, tidak ada yang berani melakukan ini. Aku hanya ingin tanya, siapa sebenarnya orang yang bekerja sama dengan kalian? Di mana barang itu sekarang? Ini lelucon terbesar yang pernah kudengar. Kalau kami bicara, apakah kalian akan melepaskan kami? Ji. Kami semua anggota Chang Feng. Kau pikir aku percaya? Saya Lan. Jis Hijil, mau jadi serigala Paman Kun. Atau anjingnya, terserah kau. Lagi pula kami sudah di ujung maut. Sebelum mati, kami ingin jadi manusia sesungguhnya. Jangan buang-buang tenaga. Aku tidak akan memberitahumu. Ji. Kau lebih malang dari kami berdua. Tidak hanya dipermainkan Liang Zhao Kun, kau akhirnya akan mati di tangan wanita yang paling kau cintai. How you? Mengingat persahabatan kita sejak kecil. Aku sudah bicara dengan Paman Kun. Ingin melindungi kalian. Tapi kalian tidak mau. Aku sudah bersumpah. Tidak akan membunuh lagi. Selesaikan sendiri. Hao. Tidak apa-apa. Kakak temani kamu. Aku juga temani kamu. Ikut kakak. Menyusahkanmu. Di kehidupan selanjutnya, jangan jadi orang pelabuhan Seron lagi. Kita tidak sudah.